Pengambilan Sumpah Insinyur ke-12, Program Studi, Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Kamis 6 Februari 2025 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Persatuan Insinyur Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Menuju Indonesia Net Zero Emission 2060. Indonesia, dengan melimpahnya sumber energi baru dan terbarukan dan sumber daya manusia, melihatnya sebagai sebuah tantangan. PLN Engineering menjawab tantangan itu. Lebih dari 20 tahun pengalaman, dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi, kami mengambil peran yang signifikan dalam pengembangan industri ketenaga listrikan. Didukung lebih dari 300 engineer tersertifikasi, PLN Engineering telah terbukti menjadi partner terbaik dalam konsultasi engineering dengan lebih dari 3.000 produk berkualitas. PLN Engineering memberikan kontribusi signifikan
dalam mendukung percepatan transisi energi pada berbagai proyek strategis berskala nasional, seperti pembangkit listrik tenaga air, perencanaan proyek Green Industrial Cluster untuk mengembangkan green hidrogen dan green ammonia di seluruh kawasan IKN dengan 100% energi baru dan terbarukan, berperan sebagai guardian spending. Kami adalah garda terdepan dalam pengawasan di PLN Group. PLN Engineering adalah partner pilihan utama stakeholder di Indonesia. Kami siap untuk terus berkarya menjadi perusahaan konsultansi engineering terkemuka di Asia Tenggara dan di level dunia. Selanjutnya, sambutan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Widayat, ST, MT, IPM, Asian Eng. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Teguh Haryono, MBA, Insinyur Profesional Utama, Asian Engineer, ACPE, APEC Engineer, selaku Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Insinyur Muharram Ahmadi, selaku Wakil Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Jamari, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Utama, Asian Engineer. Kemudian Bapak Dr. Engineering, Insinyur Heri Ludiro Wahyono, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Utama, selaku Ketua Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Tengah. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Supari, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya, selaku Pimpinan Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Kota Semarang. Bapak Ibu Dekan dari undangan, kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Tutut Joko Kusworo selaku Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dan Profesor Dr. Insinyur Bu Erni selaku Sekretaris Senat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, serta Wakil Dekan Fakultas Teknik Profesor Insinyur Nita Arianti, Profesor Dr. Purnawan Adi Wicaksono, serta para tamu undangan yang berbahagia, dosen tetap ataupun dosen umbis dari PSBPI, kemudian pimpinan dari Forum Insinyur Muda Jawa Tengah, Mas Radivan, Pak Dr. Ferry Hermawan. Selamat datang pada agenda pengambilan sumpah insinyur yang ke-12. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, tidak lupa juga nikmat kesehatan bagi kita. Tak lupa juga sholawat dan salam tercurah bagi suri teladan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan senantiasa dapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, alhamdulillah telah ke-12 kali PSBPI Fakultas Teknik Universitas Diponegoro melakukan pengambilan sumpah. Dan ini adalah yang pertama sejak proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri keilmuan keteknikan. Alhamdulillah PSBPI Fakultas Teknik terakreditasi unggul. Tentunya periode ini adalah periode yang membanggakan bagi kita warga sivitas dari PSBPI ini.
Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang kemarin mendukung ya, para mahasiswa. Tentunya kan support dari rekan-rekan mahasiswa sangat penting pada saat proses akreditasi kemarin. Dan alhamdulillah hasilnya cukup menggembirakan bagi kita semua. Selamat datang Prof. Heru, ini mahasiswa kita ya, Bapak Wakil Rektor Bidang 1 Universitas Diponegoro. Selamat datang Prof. Heru. Saya laporkan kepada Bapak Dekan dan Bapak Sekjen dari Persatuan Insinyur Indonesia, total insinyur pada periode ini adalah sebanyak 158 dan alhamdulillah sekitar 150 bisa hadir secara offline dan nanti sisanya sekitar 8 berhalangan hadir karena alasan kerja dan juga alasan kesehatan sehingga bergabung secara online. Dan tentunya bergembiralah bahwa kita telah memenuhi persyaratan undang-undang keinsinyuran, di mana bagi yang melakukan praktek keinsinyuran haruslah memperoleh insinyur. Dan insinyur ini sesuai undang-undang keinsinyuran itu harus diperoleh dari program studi, program profesi insinyur. Nah, tentunya ini adalah dalam rangka memperoleh keberkahan kita di dalam berkarya, bekerja bagi bangsa dan negara. Dan harapannya senantiasa terjalin hubungan antara perguruan tinggi ya, dari demikian juga dengan para alumni, dengan para stakeholder, tentunya senantiasa bisa terjalin suatu hubungan yang harmonis. Bagaimanapun di dalam pembangunan di bidang keinsinyuran, kolaborasi antara perguruan tinggi ya, kemudian dunia usaha dan dunia industri sangat penting sehingga bangsa kita bisa menuju bangsa yang diharapkan, yaitu Indonesia emas. Ya, pada prinsipnya Bapak Ibu, kami hanya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu dosen ya, yang telah memberikan waktunya untuk membimbing sehingga rekan-rekan bisa memenuhi persyaratan dan diluluskan oleh PSPP ini untuk memperoleh gelar insinyur. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih bagi semua pihak atas keberlangsungan atau kelancaran acara ini, khususnya kepada Ibu Direktur. Mohon maaf tadi belum bisa disebut, kelupaan. Bu Direktur, Ibu Direktur Utama PLN Engineering, Insinyur Khairani Rahmatullah, Magister Teknik, Magister Engineering, Insinyur Profesional Utama ya, atas dukungannya dan atas terrealisasinya suatu kerjasama antara Fakultas Teknik dengan PLN, meskipun sudah dirintis pada periode sebelumnya, dan ini tentunya adalah suatu hal yang menggembirakan. Ibu Direktur langsung terlibat di dalam proses pendidikan ini, menjalankan kewajiban sebagaimana rekan-rekan semuanya ya. Kalau di PSPP Undip ciri khasnya adalah studi kasus ya. RPL kita bukan RPL 100%, yaitu RPL yang sudah mengikuti peraturan terbaru dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset, di mana recognition hanya sebesar 75% dan sebanyak 25% dalam bentuk penulisan studi kasus, di mana kita persingkat dalam bentuk artikel. Karena peraturan juga mengizinkan skripsi, laporan tugas akhir ataupun tesis memungkinkan dipermudah dalam bentuk yang sesimpel atau juga dalam bentuk studi kasus seperti ini. Nah, ini khususnya RPL, maka kita mengambil jalan terbaik, yaitu dalam bentuk artikel. Dan hal ini juga lah yang mendukung pencapaian kita pada saat akreditasi. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang bisa saya laporkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
ya dari kami selaku panitia pengambilan sumpah yang ke-12 ini. Demikian juga dari rekan-rekan dosen, saya mewakilin rekan-rekan dosen yang tergabung sebagai dosen humbis, sebagai dosen industri, sebagai dosen lapangan atau pembimbing lapangan. Ya, mungkin yang kurang berkenan atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, saya selaku Ketua Prodi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Utama PLN Engineering. Kepada yang kami hormati Ibu Insinyur Hairani Rahmatullah MT MNSJ IPU QRGP, kami persilakan. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Undip Profesor Dr. Heru Susanto. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal PII Bapak Insinyur Teguh Haryono MBA IPU ACPI, Dekan Fakultas Teknik Undip Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamari ST MT IPU ASEAN Eng, Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur PSPPI Profesor Dr. Insinyur Widayat ST MT IPM ASEAN Eng, Bapak-bapak dari PII, Pak Muharram, Ketua PII Jateng, PII Semarang, jajaran pendidik, serta tamu undangan yang berbahagia, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja yang kami banggakan seluruh rekan-rekan wisudawan dan wisudawati hari ini, termasuk kolega kami dari pegawai PT PLN Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Izin Ibu Bapak memperkenalkan diri. PLN Engineering adalah bagian dari PLN Group. Kami adalah salah satu anak perusahaan, satu-satunya entitas di dalam PLN Holding yang tugas utamanya, main bisnisnya adalah di jasa engineering, konsultansi, dan konstruksi. Sehingga kehadiran kami, kedekatan kami dengan PII merupakan kunci bagi PLN untuk menjalankan amanah yang cukup strategis dari pemerintah, untuk komitmen pemerintah terkait transisi energi dan komitmen untuk pencapaian net zero emission di tahun 2060 nanti. Ibu Bapak, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi kami semua wisudawan, wisudawati, terutama yang dari PLN Engineering. Kami ada 77 orang Pak Rektor, yang mana pada tanggal 16 Januari kemarin kami berhasil menyelesaikan pendidikan insinyur, pendidikan profesi yang merupakan bukti formal bahwa kami adalah para insinyur yang mampu bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Saya kira selama ini mungkin kalau di PLN kita selalu bilang punya high standard, kualitas yang sangat diperhatikan, engineer-engineer yang datang dari universitas-universitas terbaik di Indonesia. Di tempat kami banyak Pak alumni Fakultas Teknik Undip, direktur kami pun ada yang dari Universitas Diponegoro. Namun undang-undang tetap harus dipenuhi, sehingga kegiatan untuk sertifikasi profesi insinyur ini akan terus kami laksanakan sampai dengan 100% insinyur kami mendapat sertifikasi. Namun memang kendalanya Bapak adalah waktu, sehingga kami harus membuatnya bergelombang sehingga pekerjaan tetap bisa diselesaikan. Karena pesan kami ke teman-teman, sertifikasi kita utamakan, tapi penugasan proyek tidak boleh ada yang ditinggalkan. Jadi teman-teman yang 77 ini saya bilang ya hero lah, karena mau bekerja sampai malam karena waktunya tidak boleh dikurangi dengan alasan sedang mengikuti PSPPI di Undip. Dan saya juga ikut, jadi ya
sama capeknya gitulah kira-kira Bapak-bapak. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar adalah perjalanan bagi kami penuh tantangan, kerja keras, dan perlu memang komitmen yang tinggi, memahami pentingnya pemenuhan undang-undang terkait kita yang bekerja di dunia konsultansi konstruksi. Kami yakin bahwa hasil kita pada hari ini akan membantu meningkatkan kualitas produk kami dan juga mengangkat nama PLN sendiri, karena berarti kami memang diperlengkapi oleh sumber daya yang tersertifikasi, yang memahami standar profesionalisme yang ada di negara Republik Indonesia. Saya sendiri sebagai Direktur Utama PLN Engineering bersyukur dan bangga melihat seluruh insinyur PLNE telah mendapatkan pendidikan profesi yang memadai ini, dan kami siap berkontribusi bekerja sama bersama Ibu Bapak dari PII maupun dari Universitas Diponegoro untuk kita terus menciptakan tantangan, peluang, dan dari sisi penyediaan infrastruktur, karena memang penyediaan infrastruktur ketenaga listrikan ini kunci utamanya adalah engineer Pak, engineer yang kompeten, dimulai dari perencanaan sampai ke pengadaan, lalu ke konstruksi sampai ke operasi. Intinya memang harus ada orang-orang yang paham tugasnya, yang bertanggung jawab dan profesional. Karena itu materi-materi yang kami terima selama pendidikan 6 bulan di Universitas Diponegoro ini sangat relevan dengan pekerjaan-pekerjaan kami dan tuntutan yang diberikan kepada kami. Kami berharap pada kita yang wisudawan-wisudawati hari ini kiranya dapat terus berkontribusi, didukung oleh dunia pendidikan, didukung oleh asosiasi untuk terus menjalankan komitmen kami, memperkuat kemampuan teknis maupun manajerial kita untuk senantiasa memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan infrastruktur energi nasional. Akhir kata saya mohon izin menyampaikan sebuah pesan penting untuk semua rekan-rekan PLN Engineering, mohon maaf titip di acara ini, yaitu teman-teman jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti membuat inovasi. Hanya cara itu yang dapat membuat kita melangkah maju, menyediakan layanan engineering berkualitas dan daya saing tinggi untuk secara maksimal berkontribusi bagi pembangunan negeri. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak, kami bersyukur atas kelulusan kita semua. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih gemilang bangsa Indonesia untuk mencapai semua komitmen-komitmen kita bagi kemakmuran bangsa. Mari kita terus berkontribusi, terus menginspirasi, dan terus menjadi kebanggaan perusahaan tempat kita bekerja, alma mater, dan bangsa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamari, ST, MT, IPU, Asian Eng, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum saya memulai sambutan ada sedikit disclaimer. Mohon maaf Pak Wakil Rektor Prof. Heru bahwa acaranya dipercepat tanpa pemberitahuan. Jadi kalau nanti disalahkan, jangan salahkan saya. Jadi Mbak Dani sama Mbak Tini, saya sedang uji di interrupt. Bos, bisa dipercepat. Ini Bu Dirut ada agenda. Wah, kalau Bu Dirut, wah nggak berani saya. Saya langkus ini, tapi saya lupa. Ternyata saya juga punya bos lain, yaitu Pak WS1. Ternyata tenang. Karena di Undip itu terkenal orang yang paling tertib sekali dengan waktu itu Prof. Heru. Dan ternyata kita telat itu salah, tapi kecepatan juga salah.
Jadi Mbak Tini bilang lah yang dimarahin paling Pak Dekan bukan saya, ya wis. Mohon izin Prof Heru. Baik, alasannya katanya mereka sudah capek dari pagi ikut wisuda. Sama saya juga capek Pak. Prof Heru lebih capek lagi. Nyiapin, beliau juga panitia wisuda. Jadi kita semuanya capek. Mudah-mudahan dengan kita percepat ini tidak begitu dosa-dosa amat. Baik, izinkan saya menyapa dulu para tamu undangan. Yang pertama tentu Bapak Dr. Insinyur Teguh Haryono, MBA, IPU ASNeng, SCP APEKeng, selaku Sekjen PII, dan ternyata beliau tetangga saya dari Bojonegoro. Kalau saya dari Lasem. Ya naik mobil 30 menit. Kemudian Bapak Insinyur Muharram Ahmadi, Pak Dr. Insinyur Heri Ludiro Wahyono, STMT IPU ASNeng, Pak Insinyur Ferry Hermawan, STMT PSD CSP IPU ASNeng. Ini kayaknya saya kenal. Kemudian Pak Rektor, tapi dalam hal ini hari ini sebagai PIPC Kota Semarang, Pak Dr. Insinyur Supari, STMT IPM, beliau Rektor Universitas Semarang. Dan orang-orang kita sendiri, ada Bu Wakil Dekan, Prof. Nita, Profesor Insinyur Nita IPM, Prof. Pur, izin ya. Dan para manajer, para supervisor, dan juga para senior the founding father-nya PSPP Undip. Ini ada Pak Sularjoko, Prof. Sularjoko. Nah, Prof. Sularjoko, Pak Sumardi. Wah, adil. Kemudian Pak Dr. Insinyur Agus Suprianto, STMT IPM. Wah, Pak Yai. Profesor Dr. Aris Susanti, STMT IPU, kemudian Profesor Dr. Insinyur Erni juga selaku Sekretaris Senat, dan juga Ketua Senat Profesor Dr. Insinyur Tutuk. Mana? Jin, mau toko wis ilang. Dan tentu kami Fakultas Teknik sangat berterima kasih kepada Ibu Insinyur Khairani Rahmatullah, MT, MNC, IPU, GRGP, selaku Dirut Utama PLN Engineering, juga sebagai wisudawati, juga kata panitia sebagai sponsor utama acara sumpah hari ini. Kami terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan ridhonya, bahwa ibu bapak semua walaupun sudah ada di pucuk-pucuk pimpinan di instansi masing-masing, beberapa, tidak semua, yang lain kami doakan masih mau mengikuti program profesi insinyur ini. Seperti tadi yang katakan oleh Bapak Ketua PSPP, Profesor Dr. Insinyur Widayat, IPM ya Mas, kapan jadi IPU Mas? Baru akhir Desember Ibu dapat unggul. Jadi panjenengan semua ini termasuk wisudawan pertama dengan akreditasi unggul. Luar biasa ini. Alumninya sudah 1.100-an alumninya, dan kami Fakultas Teknik mulai tahun ini insya Allah bertekad mau memperkuat jejaring alumni Ibu. Jadi di lantai bawah nanti akan kita buat alumni lounge. Jadi alumni dari semua Fakultas Teknik kalau kesini sudah punya kantor di alumni lounge, silahkan di sana nanti kita berdiskusi macam-macam. Harapan kami tadi yang disampaikan oleh Ibu Khairani juga, Prof. Wid juga,
silaturahim di antara kita ini kalau bisa kita jaga terus, dimanapun alumni nanti bekerja, kasih masukan kami, kasih macam-macam lah demi perbaikan fakultas ini. Cukup banyak hari ini dari PSPPI yang wisuda, alhamdulillah. Tadi Pak Rektor kaget, ini fakultas teknik kok sebanyak ini ya? Ini PSPPI semua. Sponsornya salah satunya ya Pak Supari, ikut membantu marketing ke sana sini, alhamdulillah. Dan insya Allah dengan akreditasi unggul ini Prof. Hidayat juga membuat standar yang dalam tanda kutip enggak yang ringan. Bahwa beliau mengatakan dipermudah itu dipermudah hanya prosedurnya. Kalau nilainya tetap enggak bisa dipermudah. Beliau tetap paling ketat. Apalagi Prof. ini terkenal paling galak ya Mas ya. Kalau ngasih nilai itu maksimal AB ya Mas ya. Nggak, intinya kita ingin menjaga mutu, sehingga kita kalau kata Prof. Heru, beliau yang menggawangi di pusat, bahwa mutu itu jangan pernah didiskusikan, artinya jangan pernah dinegosiasikan. Kalau memang sebegitu ya begitu. Dan saya pikir ini kalau di dunia engineering Pak Teguh bisa menjelaskan bahwa engineering itu nggak bisa, harus semuanya robust, rigid dan lain-lain. Saya pikir itu dari kami sekali lagi mengucapkan selamat Ibu Bapak semua yang telah diwisuda. Apapun kesan terhadap PSPPI Fakultas Teknik, mohon kasih tahu kami untuk saran-saran perbaikannya. Dan kami berharap di Fakultas Teknik tidak hanya hari ini saja, kesini lagi kalau bisa lanjut S2, S3 bagi yang belum. Kami cukup banyak programnya ya. Prof. Heru sudah mendesain sistem-sistem bagi teman-teman yang di perusahaan sedemikian sehingga itu nyaman semuanya. Artinya kalau memang labnya lebih banyak di perusahaan, nanti itu bisa dilakukan di sana. Di sini nanti tinggal ujian ya. Jadi kontak aja Prof. Heru nanti kalau ada yang nanya-nanya prosedurnya. Saya pikir itu, mohon maaf atas segala kurangannya. Wallahuafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Teguh Haryono, MBA, IPU Asian Eng, ICPE, APN. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi sambutan setelah tetangga dari Lasem susah saya. Udah sesama dari Lasem Bojonegoro, satu lagi Mas, sama-sama cap gajah itu susah terjadi. Oke, yang saya hormati Pak Warek, mudah-mudahan saya nggak salah sebut, saya nggak panjang Pak Prof. Dr. Heru Susanto. Setelah ini ada insinyurnya Pak Ji. Karena insinyur ini bagian yang hari ini harusnya kita pertahankan. Jadi mohon maaf nanti harus ada. Karena saya senang kemarin waktu saya lari ada maraton di UI, itu rektor yang baru nyebutkan IPU. I say yes. Karena Ibu tadi bahwa insinyur ini adalah harusnya, dan PLN salah satunya dari PI mengapresiasi betul karena salah 2-3 direktur di PLN ini pengurus PII. Jadi sekali lagi mohon nanti setelah ini kita harus bangga dengan insinyur kita karena insinyur kita bukan insinyur-insinyuran. Terima kasih. Pak Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Insinyur Jamari ST MT IPU Asian Eng. Lalu Ketua Program Studi Program Profesi, Prof. Dr. Insinyur Hidayat ST MT IPM Asian Eng. Segera IPU Pak.
Karena saya juga pada waktu saya sebelum sekjen kan mau sekjen harus IPU, asem sama gitu. Terpaksa memang saya ikuti dan alhamdulillah loh, saya itu yang menginterview saya IPU itu profesor saya waktu saya di ITB. Ketemu sama saya kan. Terus masih nyebut saudara Teguh, saya interview saudara Teguh cuma di interview apa katanya. Ini tapi tetap proses harus dilalui. Tadi saya setuju Pak Dekan. Jadi ayo kita tetap ikuti percepatan proses boleh, tapi konten kita tidak boleh. Karena insinyur itu katanya, insinyur itu boleh tidak pintar, tapi saya nggak yakin itu. Tapi jelas insinyur tidak boleh bohong. Ini penting, karena tadi dikatakan begitu jalannya waktu maka akan tahu hasil kerja insinyur itu benar apa tidak. Betul nggak Pak? Ini yang Ketua PW Jawa Tengah ini yang biasanya mengaudit ini. Betul nggak? Oke. Lalu Ibu Direktur Utama PT PLN Engineering, Ibu Khairani, Insinyur Khairani Rahmatullah MTM NSC IPU QR GB. Mohon maaf Bu kalau salah karena biasanya gelar-gelar ini saya kadang kurang. Lalu rekan saya Pak Heri Rutiro, Ketua PW PII Jawa Tengah, dan Pak Supari, Ketua PC Kota Semarang. Lalu saya juga ditemani Pak Muharram, saya manggilnya Mas Muha, ini Wakil Direktur Eksekutif, dan para insinyur yang akan diambil sumpahnya serta hadirin semua yang berbahagia. Saya akan membacakan sebagian dari titipan Ketua Umum, mohon maaf tidak bisa hadir. Ketua Umum PI kali ini adalah Pak Ilham Habibie. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir langsung, menugaskan saya, jadi saya bacakan dan sebagian saya sisipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di acara yang penuh makna ini, yakni pengambilan sumpah insinyur ke-12 program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Saya menyampaikan salam hangat dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari Ketua Umum. Beliau ini menyampaikan tadi pagi dan secara resmi mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai seorang insinyur. Tidak lupa, saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Undip, dan khususnya Fakultas Teknik yang telah mencetak insinyur-insinyur handal yang siap berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan nasional. Dedikasi dan komitmen Universitas Diponegoro dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas sangatlah penting dalam menghadapi tantangan industri dan teknologi di masa depan. Saya sebagai saksi, salah satu direktur perusahaan nasional, manajer saya beberapa dari Undip, dan saya yakin Undip menghasilkan insinyurnya pun tidak kalah dengan menghasilkan sarjana tekniknya. Ini titipan Pak, ini kalau ini saya kebetulan megang banyak di beberapa perusahaan teknik, jadi saya paham itu. Sekali lagi dalam catatan kami tadi juga disampaikan oleh Pak Dekan, total lulusan PSPPI Undip ini sebanyak 1.103. Luar biasa Pak Muharram, ini plus minus kesalahannya cuma setengah ini. Jadi atau kira-kira 3,9% dari total insinyur lulusan seluruh PSPPI, termasuk di dalamnya yang hari ini adalah 158 orang. Hadirin yang saya hormati, sebagai sebuah bangsa yang tengah menuju visi besar yaitu Indonesia Emas 2045, peran insinyur menjadi sangat vital dan dalam membangun dan memperkuat perekonomian nasional. Kita tengah berada dalam era reindustrialisasi, di mana inovasi teknologi, kemandirian industri, dan transformasi digital menjadi pilar utama dalam mendorong daya saing Indonesia di kancah global. Insinyur Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun infrastruktur yang tangguh, mengembangkan industri berbasis teknologi tinggi, serta menciptakan solusi inovatif bagi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. PII secara aktif akan turut mendukung reindustrialisasi di Indonesia agar dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% seperti harapan pemerintah. Kita harus sadar, hari ini dunia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Mungkin sudah agak lewat, tapi mungkin intensnya lebih tinggi lagi. Kita menghadapi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity.
dan insinyur, khususnya insinyur dari Universitas Diponegoro punya peran penting untuk menunjukkan bahwa insinyur adalah bagian, tidak hanya bagian biasa-biasa saja, tapi bagian penting dari Indonesia hari ini dan ke depan. Hari ini jumlah insinyur kita berbanding dengan jumlah penduduk kita masih sangat jauh dibanding, jangan bicara dengan Taiwan, dengan Vietnam pun kita masih kalah. Untuk itu sekali lagi PII berterima kasih kepada Universitas Diponegoro yang mendorong terus mahasiswa PSPPI-nya tidak hanya dalam jumlah kepala tapi juga kualitasnya. Kalau tadi ada studi kasus dan segala macam itu sangat penting, karena saya lihat ada logo PLN, berarti PLN mendukung penuh, Bu. Kalau nggak mendukung saya lapor ke Pak Dirut nanti. Jadi ini penting karena apa? Kita PII mulai sadar penuh reindustrialisasi pilihan yang tidak bisa kita hindari, dan itu adalah insinyur. Dan tadi Pak Dekan menekankan betul-betul bagaimana insinyur ini harusnya mengambil peran yang harus kita lakukan, tidak perlu lagi malu-malu, saatnya kita untuk ke depan. Dan tidak hanya PLN, Bu, Direktur PLN yang menjadi pengurus PII hari ini, Dirutnya PT Pindad juga pengurus PII, Dirutnya PT PDI juga PII, juga salah satu lagi dari PT LAN juga dari PII. Jadi hampir semuanya sekarang sudah bersama-sama menyadari bahwa PII ini adalah tempat kita untuk sama-sama mencintai bangsa melalui keinsinyuran. Di tengah globalisasi dan disrupsi teknologi menuntut kita untuk terus beradaptasi dengan perkembangan terbaru. Ketergantungan terhadap teknologi asing masih menjadi kendala yang harus kita atasi dengan meningkatkan kapasitas riset dan inovasi dalam negeri. Dan Undip tadi dengan isinya tidak hanya RPL biasa, tapi dengan kondisi studi kasus itu sangat amat penting. Saya tidak bagian itu, jadi kurang penting, Bu. Saya ngambil dari UGM dulu. Jadi itu pada waktu 2019. Jadi agak mohon maaf, punya excuse ya. Tapi kalau Pak Dekan punya excuse, saya punya excuse sekarang. Pada waktu itu saya nggak ada studi kasus karena masalahnya kebetulan tahun 2019 pada waktu itu saya ngambil insinyur dari UGM. Oke. Selain itu, keberlanjutan pembangunan menjadi tantangan tersendiri, di mana kita dituntut untuk tidak hanya membangun, tapi juga memastikan bahwa pembangunan tersebut ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. PII sebagai rumah besar insinyur Indonesia diberikan tugas oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, yang salah satunya adalah menyelenggarakan program profesi insinyur bersama dengan perguruan tinggi. Jadi ST adalah ranah 100% perguruan tinggi. Bicara mengenai PSPPI, ranah perguruan tinggi dan PII. Tapi begitu mengenai insinyur profesional, baik mulai dari Pratama, Madya dan Utama adalah ranahnya PII. Ini menarik, itu diatur oleh undang-undang. Jadi memang antara perguruan tinggi, lalu cycle-nya itu masuk perguruan tinggi dan PII, lalu PII. Jadi teman-teman tadi ada yang saya nyebut Pak Widayat, IPU segera Pak, itu ranahnya nanti saya bisa pasang promotornya nanti di PII. Jadi mohon segera dinaikkan menjadi IPU. Oke. Jadi yang saya sampaikan itu adalah bagian dari rantai keinsinyuran yang pada akhirnya menghantarkan insinyur Indonesia menuju panggung dunia sebagai insinyur yang berkualitas, handal dan berdaya saing tinggi. Untuk itu saya mengajak semua insinyur yang akan diambil sumpahnya hari ini untuk terus meningkatkan kompetensi, mengembangkan jiwa inovasi, serta mengedepankan etika profesi insinyur dalam setiap langkah yang diambil, serta menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Bersama PII, mari kita menyumbangkan kontribusi nyata dalam membangun bangsa dengan dedikasi, keahlian dan semangat kebersamaan. Kami ingatkan, insinyur tidak bisa sendiri. Paling tidak ada pentahelix yang harus kita kembangkan. Satu dari perguruan tinggi pasti, kedua dari organisasi profesi semacam PII, ketiga dari pemerintah, keempat dari bisnis salah satunya PLN, kelima yang hari ini tidak bisa dihindari adalah dari media. Jadi mohon para insinyur sadar media sekarang, tidak hanya YouTuber. Jadi kepengurusan sekarang saya sudah dorong kepada PII, kita tidak bisa lagi menafikan namanya media. Untuk itu pandai-pandai bermedia, karena apa yang kita tulis, apa kita sampaikan di media akan tercatat di digital. Nggak bisa kita hindari. Sekali lagi,
Mari kita terus lakukan itu. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para insinyur yang baru saja yang nanti akan diambil sumpahnya. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas, serta menjadi langkah awal untuk memberikan sumbangsih yang nyata bagi bangsa dan negara Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian ucapan selamat dari Sekretaris Jenderal PII didampingi dengan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur. Dimohon untuk insinyur yang berada di baris depan untuk berdiri dan membawa transkrip. Monggo. Profesor Dr. Renat Insinyur Heru Susanto, ST MM MT, Universitas Diponegoro, IPK 4,00. Insinyur Hairani Rahmatullah MT MNSC IPU QRGB PT PLN Engineering IPK 4,00. Insinyur Alvinata Winarno ST KSO Brantas Abi Praya Wika IPK 4,00. Insinyur Adela Ayuning Tias ST MT IPK 4,00. Insinyur Lintang Bowoleksono ST PT Wiswa Harman IPK 3,92. Insinyur Maulana Yusuf Hasanuddin ST PT Samara Karya Pratama IPK 3,92. Insinyur Prihantoro Pamungkas ST UPN APEKM PT Hino Motors Manufacturing Indonesia IPK 3,58. Dr. Tek Insinyur Ahmad Muhammad Asep Muhammad Samsudin STMT Universitas Diponegoro IPK 4,00. Insinyur Ifada Pratama Dewi ST PT Laskar Semesta Alam IPK 3,54. Insinyur Lisa Rolita ST Mkom Kementerian Perhubungan IPK 3,46. Insinyur Stefani Kristianti Malawangan ST PT Aman Mineral Nusa Tenggara IPK 3,04. Insinyur Galang Sri Nalendra ST PT KA Properti Manajemen IPK 3,38. Dr. Insinyur Juni Andri Sulistyo STMT Universitas Islam Sultan Agung Semarang IPK 3,54. Insinyur Fajar Nur Cahya STMM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Kutai Barat 3,58. Insinyur Dwi Lestari
Insinyur Dwi Fitri Lestari, ST, PT Donggi Senoro LNG, IPK 3,63. Insinyur Andika Junanta Akbar, ST, PT KAI Properti, IPK 3,04. Insinyur Rizky Mubarok, STMT, Universitas Peradaban, IPK 3,54. Insinyur Muhammad Najib, ST, PT Gria Konstruksi Indonesia, IPK 3,58. Insinyur Wahyu Widayanto, STMT, PT GWA Desain Teknologi, IPK 3,50. Dr. Eng Insinyur Bima Setiaji Surya Ramadan, STMT, Universitas Diponegoro, IPK 3,71. Insinyur Goji Pamungkas, STMT, PT GWA Desain Teknologi, IPK 3,58. Dr. Insinyur Syahrul Iswahyudi, STMT, Universitas Jenderal Sudirman, IPK 4,00. Insinyur Edwin Indra Kusuma, STMT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, IPK 3,58. Insinyur Armin SSIT MH, Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Kementerian ATR BPN, IPK 3,38. Dr. Andes Insinyur Tri Sulistyo Winarno, ST, CV Satria Desain Konsultan, IPK 3,54. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Mukhlisin, ST, IPM, Politeknik Negeri Semarang, IPK 4,00. Dr. Insinyur Solehan, STMT, Universitas Muhammadiyah Semarang, IPK 3,96. Insinyur Hilmi Hidayat, ST, PT Sabta Indra Sejati, IPK 3,68. Insinyur Rahmat Ardianto, STMT, IPM, PT Selaras Alam Varia Energi, IPK 3,63. Insinyur Moh Al Fariji, ST, PT Kedap Sayak, IPK 3,67. Insinyur Tito Nur Adityo Nugroho, ST, PT Laskar Semesta Alam, IPK 3,58. Insinyur Akhris Sufri Hilmi, ST, CV Arfinas Engineering, IPK 3,42. Insinyur Aprianto Teguh Pribadi, ST, PT Bumi Jepara Service, IPK 3,50. Insinyur Novian Andrianto, ST, IPM, PT Adi Karya Persero Tbk, IPK 3,42. Insinyur Rizky Via Yuliantari, SPDMN, Universitas Tidar, IPK 3,33. Insinyur Elang Pramuda Wijaya, STMT, IPP, Institut Pertanian Bogor, IPK 3,54. Insinyur Ahmad Zainuri, SST, MH, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Kementerian ATR BPN, IPK 3,55.
Insinyur Damar Wicaksono STMN Universitas Tidar IPK 3,50. Insinyur Aswin Karuniawan Wibowo ST PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama IPK 3,50. Insinyur Nurmaladiah Fajar Ningrum STMN Universitas Tidar IPK 3,50. Dr. Insinyur Sigit Mujiarto STMN Universitas Tidar IPK 3,58. Insinyur Raka Mahendra Sulistyo STMSC Universitas Tidar IPK 3,63. Insinyur M. Fendi Kusumahadi Sofyan SPDMT Universitas Tidar IPK 3,33. Insinyur Nurani Ikhlas STMT Environmental Research Center IPK 3,54. Insinyur Budi Satrio STRMAP Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Kalimantan Barat IPK 3,58. Insinyur Sigit Sarsanto STMH Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Kalimantan Barat IPK 3,50. Insinyur Noval Dani Saputra ST PT Astra Tol Nusantara IPK 3,54. Insinyur Purwanto ST CV Asfa Citra Kreasi IPK 3,46. Insinyur Coodowo ST IPM PT Waltindo Putra Pramesti Perkasa IPK 3,71. Insinyur Namira Ganini ST PDAM Jaya IPK 3,54. Insinyur Tiara Eka Putri ST Mkom Universitas Bengkulu IPK 3,67. Insinyur Fasih Huda Wiratama ST PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk IPK 3,50. Insinyur Muhammad Fajar Purnawama SPI MSI IPM Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara IPK 3,71. Insinyur Iwan Indra Lesmana ST MPSDA Kementerian Pekerjaan Umum IPK 3,63. Insinyur Indra Hidayat SSTMT PT Mitrakom Eka Sarana IPK 3,67. Insinyur Singgih Tri Prasetyo ST PT PLN Nusantara Power Service IPK 3,50. Insinyur Nurul Renaning Tias ST Mkom Universitas Bengkulu IPK 3,67. Insinyur Ikhwan Taufik SPD MN Universitas Tidar IPK 3,33. Insinyur Hefni Pramadani ST PT Akset Indonesia IPK 3,58. Insinyur Anki Wibowo Kusumawanto ST PT Selaras Alam Varia Energi IPK 3,54. Insinyur Ahmad Syaukani ST Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singi Kementerian ATR BPN IPK 3,54. Insinyur Asta Ivo Boni Sembiring ST Perum Perumnas IPK 3,50. Insinyur Muhammad Tofa Fuad Farham ST PT Adikarya Persero Tbk IPK 3,54. Insinyur Nadia Guna Pratiwi STRT
PT Bukaka Teknik Utama Tbk IPK 3,54. Insinyur Hendi STIPU ITPLN IPK 3,63. Insinyur Fajar Buyung Permadi STR Kantor Pertanahan Kota Samarinda Kementerian ATR BPN IPK 3,50. Insinyur Muhammad Rifki Ma'arif STMN Universitas Tidar IPK 3,63. Insinyur Toto Riswanto SST Kantor Pertanahan Kota Samarinda Kementerian ATR BPN IPK 3,54. Insinyur Budiono Joko Nugroho ST MT Universitas 17 Agustus 45 Semarang IPK 3,63. Insinyur Nurhayati SSI MN Universitas Tidar IPK 3,33. Dr. Insinyur Intan Muning Harjanti ST.MT Universitas Diponegoro IPK 3,67. Insinyur Gregorius Agung Krishartantio ST PT Alitria Karya Utama IPK 3,54. Insinyur Destin F WAMDT ST MMMCE SIS Politeknik Negeri Semarang IPK 3,58. Insinyur Udi Wardoyo ST PT Sapta Indra Sejati IPK 3,58. Insinyur Muhammad Nur Hidayat STMT PT PLN Engineering IPK 3,63. Insinyur Roni Pardamian Sijabat AMD ST IBU QRMA PT PLN Engineering IPK 3,63. Insinyur Maulana Rivaldi STMN IPM PT PLN Engineering IPK 3,67. Insinyur Stefanus Christian Adrianto ST PT PLN Engineering IPK 3,33. Insinyur Shendi Eko Pratomo ST IPM ASEAN Empro PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Muhammad Asy'ari ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,63. Insinyur Danih Primayata Sari ST PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Buston Kholik ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Ida Bagus Gede Adi Wardana ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Indarto Anjar Prabowo ST PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Permadiwaskito ST PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Koinonia Septrosa Veranelwan ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,58. Insinyur Jennifer Theophany Kauntole ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,63. Insinyur Ma'aruf Fajar Santoso ST PT PLN Engineering IPK 3,46. Insinyur Kukos Setosari ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,63. Insinyur Brian Tumiwa ST IPM QRMA PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur
Diex Rama Agus Vino, SST IPM, PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Aditya Kevin Alif Putra, ST IPM, PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Andrianto, ST MT, PT PLN Engineering IPK 3,63. Insinyur Diah Pratiwi Kusumastuti, STMT ITPLN IPK 3,67. Insinyur Fuad Hilmi Fadlilah, ST IPM, PT PLN Engineering IPK 3,38. Insinyur Nizar Fitriansah, ST IPP, PT PLN Engineering IPK 3,58. Insinyur Kanti Jevinali Netadatri, ST IPP, PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Desi Putri, ST Meng, ITPLN IPK 4,00. Insinyur Muhreski Anugrah Sapianudin, ST PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Desi Hertiani, ST IPM, PT PLN Engineering IPK 3,58. Insinyur Ade Febrian Dasari, ST IPM, PT PLN Engineering IPK 3,58. Insinyur Andi Listiarso, ST IPM, PT PLN Engineering IPK 3,67. Insinyur Hadianto, ST IPP, PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Hans Zwingli, ST IPM, PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Perkins Tafrien, ST MM IPM, PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Rafikatul Huda Mutmainah, ST IPP, PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Henrios, ST PT PLN Engineering IPK 3,58. Insinyur Imron Maulana Fauzi, ST PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Septian Haryanto, ST IPM, PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Hendra Darmawan, ST PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Badri Razak Winanda, ST IPM, PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Ihwano Rahardi, ST IPP, PT PLN Engineering IPK 3,58. Insinyur Novi Indriani, ST MT IPM, PT PLN Engineering IPK 3,63. Insinyur Yuki Supanggah, ST IPM, PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Muhammad Baskoro Utomo, ST PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Trizeno Putra, ST IPM, PT PLN Engineering IPK 3,54.
Insinyur Taufik Firmansyah Indrajaya ST MM IPM PT PLN Engineering IPK 3,79. Insinyur Muhammad Royan Alfi Rosyidin ST IPP PT PLN Engineering IPK 3,63. Insinyur Wismanto Setiadi ST MT PT PLN Engineering IPK 3,67. Insinyur Raditya Pratama Sitomorang ST PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Rahmat Udin ST IPP PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Fazrai Ari Habibi ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Anggoro Arso Pambudi ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Andri Renhat ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Ade Citra Hairunisa ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,63. Insinyur Dita Ulfiana ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Hardi Samuel Saroinsong ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Indra Harvani Sesanto ST PT PLN Engineering IPK 3,46. Insinyur Luzerina Alfi Utari ST PT PLN Engineering IPK 3,63. Insinyur Jordan Ananda Purnomo STMT PT PLN Engineering IPK 3,63. Insinyur Endah Lestari STMT IT PLN IPK 3,96. Insinyur Muhammad Haikal Fikri ST PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Mulia Novendro Damanik ST IPP PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Adi Iskandar ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,58. Insinyur Adlin Firmansyah Bangun ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Erliansyah Nur Muhammad SSI IPM PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Boris Poltak Pandawotan ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,58. Insinyur Abdul Haris Eskom Mkom IT PLN IPK 3,67. Insinyur Rosida Nur Aziza STM Engstat IT PLN IPK 3,58. Insinyur Budi Kristanto ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,46. Insinyur Ade Septia Putra ST PT PLN Engineering IPK 3,33. Insinyur Yanuar Putra Pratama ST IPP PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Dirga Wahyu Sumbaliawan ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Agung Anugrahito ST
PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Andreu Briano Kermite ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Ajito Surancoyo ST PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Muhammad Agung Pratama ST IPM PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Sri Mulyani Jamudi STRT IPP PT PLN Engineering IPK 3,54. Insinyur Muhammad Kafi Sulistyo ST PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Firman Syah Siregar ST IPP PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Nuli Friska dan Nasri ST IPP PT PLN Engineering IPK 3,38. Insinyur Fajar Aji Bramantio ST IPP PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Rizky Rinanda Putra ST IPM QRMO PT PLN Engineering IPK 3,58. Insinyur Hadi Suwarno ST PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Rahmat Evan Purnawan ST MSc MM ITPLN IPK 3,58. Insinyur Ardo Krisman Halomuan Situmorang STMT PT PLN Persero IPK 3,67. Insinyur Rani Nurul Fadilah Sagala ST PT PLN Engineering IPK 3,50. Insinyur Tri Hardimasyar ST MSc PT PLN Persero IPK 4,00. Mohon berkenan Pak Dekan dan juga Kaprodi PSPP untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Namun khusus untuk Bapak Sekjen mohon berkenan untuk berada di tempat. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh insinyur Indonesia dari program studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang pada hari ini akan mengambil sumpah sebanyak 158 insinyur. Selanjutnya pengambilan sumpah insinyur oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tes, oke. Saya itu tadi ada yang lupa. Tolong disampaikan Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Warek, bahwa PI terima kasih karena Pak Rektor Universitas Diponegoro berkenan jadi salah satu anggota Dewan Pakar Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi mulai tahun ini PII memohon beberapa rektor untuk berkenan jadi anggota Dewan Pakar, salah satu dari Diponegoro, dari ITB, dari ITS, dari UGM, dan dari PLN, serta beberapa dari swasta. Kita sudah mulai, insya Allah nanti akan kita tambah ada beberapa. Jadi Undip ini salah satu yang nanti kita harapkan masukan-masukan dari rektor, terutama dari Pak Rektor Undip, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa tetap sebagai insinyur Indonesia yang mempunyai semangat merah dan putih. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah Insinyur.
Kepada saudara yang akan disumpah, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Kepada saudara yang bersedia disumpah agar mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah. Satu, senantiasa mengamalkan Pancasila dan menaati Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Dua, senantiasa mendedikasikan pengetahuan dan keahlian profesional Senantiasa mendedikasikan pengetahuan dan keahlian profesional semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tiga, senantiasa menjalankan praktik keinsinyuran Senantiasa menjalankan praktik keinsinyuran untuk menghasilkan karya terbaik untuk menghasilkan karya terbaik sesuai dengan standar keinsinyuran sesuai dengan standar keinsinyuran dengan memegang teguh kode etik insinyur. dengan memegang kode etik insinyur. Empat, Empat, senantiasa menjaga dengan sepenuh hati menjaga dengan sepenuh hati martabat profesi keinsinyuran. martabat profesi keinsinyuran. Sumpah ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh demi kehormatan diri dan profesi insinyur. Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada Bapak Sekjen mohon berkenan untuk juga duduk kembali. Sambutan perwakilan insinyur disampaikan oleh Bapak Insinyur Prihantoro Pamungkas, ST, IPM, APEKEng. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini. Sebelumnya saya ingin ucapkan yang terhormat Bapak Profesor Heru sebagai Wakil Rektor. Mohon maaf Pak, tidak tertulis titel lengkapnya. Mudah-mudahan tidak menggugurkan kelulusan saya hari ini. Kemudian untuk Profesor Dr. Insinyur Jamari STMT IPU ASEAN Eng selaku Dekan Fakultas Teknik Undip. Kemudian kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Widayat STMT IPM ASEAN Eng selaku Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur Undip. Dan kemudian juga kepada Bapak Insinyur Teguh Haryono, MBA, IPU, ACPE selaku Sekjen PII beserta rombongan staf dari organisasi PII. Dan kemudian untuk kepada seluruh Sivitas Akademi Fakultas Teknik Undip, wabil khusus untuk Mbak Silvi yang sudah direpotkan oleh anak-anaknya, khususnya ketika kemarin ingin menulis karya tulis, beliau yang selalu mengejar-kejar kita. Kalau nggak mau lulus, terima risikonya. Jadi kita beri aplaus buat Mbak Silvi. Udah seorang ibu kepada anak-anaknya. Kemudian tentunya kepada Bapak dan Ibu
tamu undangan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga rekan-rekan teman-teman PSPPI Fakultas Teknik Undip yang hadir hari ini secara offline ataupun online. Izin saya mewakili mahasiswa PSPPI Universitas Diponegoro. Harusnya di sini yang duduk yang menyampaikan adalah teman-teman PLN. Karena mayoritas PLN, kita minoritas. Tapi nggak apa-apa, pede kita. Jadi tentunya kami selalu mahasiswa PSPPI Fakultas Teknik Undip yang hari ini hadir mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengajar yang telah membimbing kami semua untuk sampai di hari ini bisa menyelesaikan program profesi insinyur ini dengan baik. Semoga saja ilmu yang kami terima ini dapat kami terapkan di tempat kerja kami masing-masing. Hanya saja barusan kita disumpah, bukan disumpahin, itu pas poin nomor 3, berat itu. Poin nomor 3, kalau saya kutip adalah senantiasa menjalankan praktek keinsinyuran untuk menghasilkan karya yang terbaik sesuai dengan standar keinsinyuran dengan memegang teguh kode etik keinsinyuran. Standar, nggak ada plus minus loh, kecuali ada toleransinya. Standarnya udah baku. Permasalahannya adalah, ini yang menjadi mungkin diskusi menarik untuk para akademisi dan kami sebagai praktisi, dan mungkin juga dari teman-teman pengurus PI, dari sini ada Pak Sekjen. Kebetulan saya kerja di industri manufacturing, Pak. Sekarang industrinya adalah revolusi industri 4.0. Turunannya ada IoT, Internet of Things. Ada lagi AI, Artificial Intelligence. Kami di manufacturing, itu semua mau otonomus, Pak. Lah kita insinyur, mungkin adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, bisa nggak kerja di pabrik-pabrik lagi? Karena mereka mengejar efisiensi, mereka mengejar cost reduction, semua menggunakan otonomus, mereka tidak memikirkan lagi cost, upah, uang makan, uang transport, tunjangan hari raya, dan bonus. Karena yang kerja semua robot. Nah ini harusnya dari Pak Sekjen, ini menjadi suatu tema untuk didiskusikan. Satu sisi, saat sekarang angkatan tenaga kerja di Indonesia hampir mendekati 74 juta berdasarkan BPS tahun 2024 Februari. Jumlah penduduk kita 280 juta hampir. Dengan kondisi industri yang ada sekarang, kelihatannya kita surplus tenaga kerja. Nah ini kan jadi permasalahan. Ketika tenaga kita kerja surplus, pengangguran juga akan nambah. Mungkin bisa dibikin terobosan, ada Pak Dekan nih, kerjasamalah dengan perusahaan-perusahaan di luar. Kita tahu di perusahaan di suatu regional di Asia, Jepang, saat sekarang kekurangan tenaga kerja. Bisa dong bikin terobosan dari Undip gitu kan, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Ada Toyota, Suzuki, Daihatsu, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Eropa, kita ada Finlandia, itu juga sorted tenaga kerja. Bahkan sekarang Jerman, itu juga sudah mengalami hal yang sama. Jadi mungkin ke depannya, pihak-pihak kampus yang ada di Indonesia, khususnya dipelopori oleh Undip, bisa tuh ekspor tenaga ahli, bukan tenaga kerja Indonesia, jangan, TKI. Kita ekspornya adalah TKA, tenaga kerja ahli. Nah ini bikin terobosan, karena kalau kita bicara mengandalkan di Indonesia saja, saya pikir akan kerepotan ke depannya. Mau nggak mau, suka tidak suka, kita akan memasuki dunia revolusi industri 4.0. Apapun itu namanya, IoT, AI, bahkan sekarang kendaraan itu adanya IOV, Internet of Vehicle. Jadi kalau di Cina itu sudah ada mobil otonomus, taksi tanpa supir. Nah sekarang kita banyak pengangguran untuk jadi supir taksi, ini taksi udah nggak pakai supir, kan jadi repot lagi.
Nah, jadi itu yang mungkin menjadi PR bersama. Satu sisi hari ini saya bahagia dan bangga bisa bersama Bapak dan Ibu sekalian sebagai insinyur, tapi ada di lubuk hati paling dalam miris untuk ke depan Indonesia ini. Jadi Indonesia bukan politik, sedang tidak baik-baik saja. Dan kemudian tidak panjang lebar, ada titipan dari teman saya, cuma katanya nggak mau disebutin namanya. Kebetulan beliau dari Sumatera dan beliau adalah senior saya waktu di S1 dulu, ketemu di sini Pak. Jadi intinya katanya kalau ada mata kuliah motor bakar ataupun termodinamika, di sana ada temanya motor siklus oto diesel atau siklus diesel dan siklus oto, kelihatannya bakalan nggak terimplementasi. Kenapa? Karena sekarang juga Indonesia dipaksa untuk beralih dari ICE (internal combustion engine) menjadi EV (electric vehicle). Jadi teman-teman mahasiswa nanti yang belajar termodinamika ataupun motor bakar dengan belajar siklus oto atau siklus diesel, itu mereka ngawang-ngawang, udah nggak ada lagi mesinnya. Sama zaman saya ada mata kuliah motor uap. Zaman saya 96 kuliah nggak ada lagi tuh, sudah berkurang. Jadi nanti ke depan juga akan mengalami yang sama yang untuk siklus oto dan siklus diesel tersebut. Oke, tidak panjang lebar, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ke para pengajar di Undip, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Profit, dan juga semua sivitas akademika Undip, dan juga tidak lupa dari PI, organisasi. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya ada satu, saya udah siapin pantun, katanya biasanya kalau di kampus negeri sama ada BUMN-nya, ada pantun katanya. Saya udah bikin tapi kalau nggak dipakai sayang. Jadi sedikit aja pantun saya. Pergi berburu menangkap kijang. Cakep. Kijang takut berlari-lari. Cakep. Jika kita berumur panjang, insya Allah berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipandu oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Supriyanto, ST, MT, IPM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya merendahkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami membacakan doa dengan cara Islam, dan bagi pemeluk agama lain dipersilahkan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami telah menjalankan pengambilan sumpah sebagai insinyur profesional. Kami yakin Engkau menjadi saksi atas sumpah yang kami ikrarkan. Kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia yang lemah, yang seringkali lalai atas apa yang telah kami ikrarkan. Kami menyadari pula betapa beratnya ikrar yang telah kami ucapkan. Maka izinkanlah kami memohon pertolongan-Mu, karena kami menyadari bahwa tiada daya yang kami miliki tanpa pertolongan-Mu. Maka tolonglah kami dalam menjalankan atas apa-apa yang telah kami ikrarkan. Mudahkanlah urusan-urusan kami dalam menjalani amanat yang kami emban. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk menjalankannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Tuntunlah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu. Kuatkanlah kami dalam melaksanakan amanah ini,
dan mudahkanlah urusan-urusan kami. Ingatkanlah kami saat kami menelisih ikrar yang telah kami ucapkan, dan tuntunlah kami agar senantiasa berada di atas jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah apa-apa yang kami lakukan untuk melaksanakan ikrar dan amanah ini bermanfaat bagi umat manusia, bangsa dan negara kami, dan Engkau berkenan menuliskannya sebagai suatu catatan amal kebaikan bagi kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami, ayah dan ibu kami, guru-guru kami, pendahulu-pendahulu kami, dan pemimpin-pemimpin kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah insinyur ke-12 program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Kamis 6 Februari 2025. Dan mohon izin sedikit menurunkan volume karena saya tergelitik untuk membalas pantun. Ya, boleh dicakepin, kalau nggak dicakepin juga cakep sendiri. Oke. Ikan hiu basah diguyur. Cakep. Congrats for all of you sah menjadi insinyur. Kurang afdol kayaknya kalau belum ada ubur-ubur. Ya, ditambah boleh ya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Insinyur ini loh. Iya, Bapak Ibu, izin menutup acara, dan namun sebelumnya mohon berkenan untuk diambil foto terlebih dahulu. Dan untuk instruksi pengambilan foto kurang tepat rasanya kalau saya kurang tegas gitu ya, akan dipandu oleh Mbak Silvi untuk pengambilan fotonya. Mohon berkenan Bapak Ibu pimpinan untuk berfoto, akan ditata terlebih dahulu kursinya. Siap. Izin. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia sejahterakanlah bangsa dan negara. Insinyur Indonesia, Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh